Ya, seperti ini dalam suasana dalam ambulan membawa jamaah haji yang kurang sehat untuk diperiksa di Klinik Kesehatan Haji Indonesia. Dengan perawatan Klinik Kesehatan Haji Indonesia, diharapkan jamaah haji kita kembali pulih, sehat, dan menjalankan aktivitas ibadah jadi lebih khusyuk, lebih tenang lagi. Kesehatan merupakan fondasi krusial dalam pelaksanaan ibadah haji, mengingat seluruh rangkaian ritual di Tanah Suci menuntut ketahanan fisik yang prima dari setiap jemaah. Untuk itu, penguatan aspek kesehatan sangat krusial demi melindungi jemaah dari risiko fatal selama menunaikan rukun Islam kelima. Sebagai langkah nyata pelindungan tersebut, pemerintah Indonesia kini menerapkan syarat istita'ah atau standar kesehatan yang jauh lebih ketat sejak fase persiapan di tanah air. Kebijakan proaktif ini dirancang secara khusus untuk menekan angka mortalitas dan meminimalkan gangguan kesehatan berat di lapangan, terutama yang berkaitan dengan kondisi demensia maupun berbagai penyakit penyerta, komorbid. Proses screening medis yang ketat di tingkat embarkasi kini difungsikan sebagai benteng pertahanan pertama, guna memastikan hanya jemaah dengan kesiapan fisik memadai yang diberangkatkan. Dampak positif regulasi penapisan ini mulai terlihat nyata pada penyelenggaraan haji musim 2026. Pelaksana tugas Pusat Kesehatan Haji Kementerian Haji dan Umrah atau Kemenhajer, Dr. Dani Pramudya, mencatat penurunan tren jemaah yang membutuhkan perawatan pasca fase puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina, Armusna. Angka jemaah sakit yang dirawat turun menjadi sekitar 210 orang, lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada 2025 yang mencapai 300 jemaah. Keberhasilan ini harus dibayar dengan ketegasan petugas yang membatalkan atau menunda keberangkatan sekitar 300 calon jemaah di embarkasi akibat tidak lolos standar istita'ah. Meski mitigasi telah dilakukan sejak dari tanah air, dinamika kesehatan di lapangan tetap memunculkan tantangan, khususnya bagi kelompok terbang lanjut usia. Sesak napas ya, jadi jamaah kita yang usia-usia lanjut, yang usia tua itu memang ada kendala di pernapasan. Jadi banyak mereka yang kecapean, jadi akhirnya sesak, akhirnya bawa ke kita. Memang dari riwayat waktu di daerahnya ya, karena sering batuk yang lama, terus kemudian ada juga riwayat pernah TBC, akhirnya memang paru-parunya jadinya bermasalah dan rentan akhirnya jadi sesak yang terpicu oleh kelelahan. Jadi yang terbanyak seperti itu. Yang kedua adalah serangan jantung. Ya, serangan jantung karena mungkin ada riwayat darah tinggi, terus kemudian sakit gula, seperti itu. Untuk yang sekarang ini pasca Armusna yang kita rawat tuh hampir 210 jamaah. Kalau yang tahun lalu mungkin sekitaran 300 ya, 300 jamaah karena kita kan yang istitoahnya mungkin kurang ya dari tahun lalu. Tapi sekarang karena kita perketat istitoah, ya alhamdulillah yang mengalami sakit dan kita rujuk itu ada 210 pasien di Rumah Sakit Mekah Hajan. Seperti itu. Kalau yang di Jeddah pas mau pulang akhirnya sakit ya ada sekitar 20 pasien. Selain itu, pemerintah juga terus berupaya menurunkan angka kematian jemaah haji. Berdasarkan data Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu, pada masa ibadah haji 2025, tercatat 446 jemaah wafat. Angka ini menurun dibandingkan tahun 2024 yang mencatat 461 jemaah wafat. Karena memang isu istitoah itu kan jadi isu utama bagi kita tentang mortality rate. PR kita tentu akan terus menekan jumlah kematian atau mortality rate tahun depan, maka istitoah kami pastikan tahun depan akan lebih ketat gitu terhadap jamaah mulai di dalam negeri, supaya kemudian kasus demensia misalnya, kasus penyakit-penyakit yang komorbid yang bisa meningkatkan kematian itu akan kami kurangi.
Ya, selalu setiap tahun pemerintah kerajaan Saudi Arabia selalu minta supaya kemudian lebih ketat. Fenomena medis di lapangan ini menjadi validasi bahwa penerapan istitaah kesehatan secara berkelanjutan adalah langkah yang paling rasional demi meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji, sekaligus memastikan jemaah dapat beribadah dengan aman hingga kembali pulang dengan predikat mabrur.